Okay, good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for everyone, please give me your thumbs up for your action. Okay. Anissa, Naomi, Feb. Okay. Naomi, Febi, Raisa, Zahratul, Rifana, Bombi, Raisa. Raisa ada. Raisa Soraya. Raisa. Raisa ada nggak Raisa? Raisa Soraya. Okay, you can give me your response via chat box ya, via chat box. So let me share the screen. Okay, for the first thing that you can do, please read the statement carefully. Read the statement first. Yeah, I will give you time to read the statement. 1 minute. Oke, jadi for that statement ada lantai dasar dan ada lantai atas. Berapakah ukuran panjang dan lebar untuk lantai dasar? Panjang dan lebar untuk lantai dasar. Wih, ada yang langsung jawab langsung luasnya, boleh. Oke, jadi luas lantai dasarnya berapa deh? Gitu. Luas lantai dasar. Oke, panjang dan lebarnya juga ada. Sekarang setelah dapat panjang dan lebar dari lantai dasar, kemudian tentukan luasnya. Ya, mis nggak respon benar ya berarti ya. Setelah luas dari lantai dasar, sekarang luas lantai atas. Luas lantai atas. Be careful. Dibaca statement yang ini. Be careful. Ada bagian yang tidak tertutup pada lantai atas. Nah, hati-hati. Oke, thank you. Luas lantai dasar adalah 120 meter persegi. Betul. Sekarang luas lantai atas. Nah, baru satu orang yang benar. Be careful, luas lantai atas. Ada statement yang jelas di bagian gambaran. Be careful. Luas lantai atasnya, hati-hati. Luas lantai atas. Oke, baru 3 orang yang benar luas lantai atas. Mana nih yang lain? 4 orang benar. Oke, bentar ya, Miss tuliskan ya. Ini luasnya adalah 120 meter persegi. Be careful dengan luas lantai atas. Hati-hati di lantai atas, nak. Memang dia panjang dan lebarnya 13 meter dan 8 meter. Terus kita bisa dapat luasnya kan? But ada yang harus kalian highlight pada pernyataan soalnya. Nah, baru 10 dari 21 orang. Mana lagi yang lain? 10 orang doang. Yo, where is others? Oke, mana lagi? Miss masih yang nunggu respon yang lain nih.
Sip. Alhamdulillah. Nah, jadi yang lantai bawah itu adalah 100 meter persegi. Betul. Kenapa 100 meter persegi gitu ya? Coba lihat. Ini kalau memang 13 dikali 8 meter persegi itu memang 104 meter persegi. But ada bagian yang tidak tertutup. Nah, pada lantai atas sebesar 4 meter persegi karena bolong sebagai akses tangga menuju lantai atas. So, jangan terkecoh. So, luas lantai atas adalah 100 meter persegi. So, berapakah luas lantai rumah tersebut? Yups. Jadi luasnya berapa? Baru 1 orang. Ayo, jadi luas total dari lantai rumah tersebut. 2 orang. Ayo, Miss kayak ngitungan aja nih. Ngitung undian. Baru 2 orang, 3 orang. Mana lagi yang lain? 4. Yuk, cus, mana lagi? Yang lantai rumah, luas lantai rumah, artinya luas full. Luas lantai rumah full berarti. Kan lantai rumahnya ada dasar sama ada atas. Ya. 6 orang. Mana lagi? Yang lain. Cus. 7 orang. Kok kayak ini ya, Miss? Kayak promosi-promosi gitu. 7. Mana lagi? Nah, kalau kalian lihat highlight-nya gitu ya. Jadi ini fullnya betul 220 meter persegi. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada akses tangga kan bolong nih. Nah, kalau kayak kalian lihat di gips gitu kan, ada yang bagian bolong, bagian tangga buat bisa naik, itu tanpa keramik kalau lantainya gitu ya. Kalau full berarti 220 meter persegi. Nah, sekarang kita keep dulu, kita punya luas lantai dasar 120 meter persegi, luas lantai atasnya 100 meter persegi, dan luas lantai rumah tersebut berarti full ada 220 meter persegi. Nah, kita keep dulu untuk soal berikutnya karena berhubungan gitu ya. Nah, oke. Tadi highlightnya luas full gitu ya. Luas full 2 lantai adalah 220 meter persegi lantainya doang. Nah, sekarang oke. Silakan dibaca pertanyaan yang ini. Jadi kalau kita punya lantai dasar gitu ya, dia luasnya adalah 120 meter persegi dan dia ada lantai atas luasnya adalah 100 meter persegi aja karena di sini kosong. Nah, berarti kan totalnya adalah 220 meter square. Kira-kira ada berapa banyak keramik yang harus dibeli kalau ukuran satu buah keramiknya itu adalah 60 kali 60 cm? Yuk, Miss tunggu. Nah, jadi mau ditaruh keramik nih di sini. Nah, gitu loh maksudnya. Mau ditaruh keramik di lantai dasar dan di lantai atas. Ya, ya silahkan. Supaya lebih enak ada nih, ini kan dalam bentuk meter persegi ya, ini dalam bentuk cm gitu. Jadi harus diapain biar lebih mudah. Ini kita kayak review apa luas aja ya, luas. Jadi ada berapa banyak keramik yang perlu untuk bangunan itu? Kalau misalnya keramiknya itu yang 60 kali 60 cm. Biar bisa lantainya ketutup sama keramik full. Ukuran keramiknya oke.
Kalau mau ini dibikin dalam bentuk meter dulu nak, dalam sentinya biar gampang. Supaya nggak susah. Ini berapa meter nih? 60 cm ini berapa meter? 60 cm ini berapa meter? Berapa meter? Oke, 0,6 meter ya, hati-hati. Berarti berapakah luas satu buah keramik? Nah, 36 meter persegi atau berapa? Hati-hati. Ini ada berbagai macam langkah ya, atau kalian mau ngerubah ininya aja yang ke sentimeter persegi? Bisa. Nah, ini kayaknya lebih enak kalau kita pecah-pecah ya. Mungkin coba supaya lebih gampang, kita rubah. Ini banyak yang udah bisa jawab, tapi kurang teliti nih, hati-hati. Perhatikan sampai desimal belakangnya. Perhatikan sampai desimal belakangnya. Kira-kira lebih gampang yang mana nih? Kan luas fullnya itu adalah 220 meter persegi, gitu kan? Kalau misalnya kita rubah ke sentimeter persegi, jadinya dikali berapa nih? Kalau misalnya ntar, ini kita punya ini ya, 67. Nah, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kalau misalnya dia nggak dalam bentuk square, berarti kan setiap turun dikali dengan 10, ya toh. Tapi kalau dia bentuknya square, berarti setiap turun dikali dengan berapa? Setiap turun satu tangga. Supaya kita nge-highlight dulu nih cara ngerubah satuan. Kan biasanya kita taunya dari meter ke sentimeter kan dikali kali 10 kali 10 kalau dia nggak ada square-nya. Tapi kalau ada square-nya berarti ya setiap turun dikali dengan 100. Nah, berarti karena dari meter persegi ke cm persegi turunnya jadi 100 gitu. 2 kali 100 berarti 10.000, ya nggak sih? Berarti hasilnya ini adalah 2 juta. Ini ya, nolnya nambah 4. Nah, 2.200.000 cm persegi. Sedangkan luas satu keramik jadinya 3.600 cm persegi. Nah, jadi gini, ada dua arah. Mau kalian rubah ke cm persegi atau mau kalian rubah ke meter persegi, itu terserah gitu. Bisa pakai jalan yang mana aja boleh. Tapi kalau dalam jadi meter persegi berarti ininya kita kali 0,6 kali 0,6 berapa? 0,6 kali 0,6 jadinya piro tuh? Berapa meter persegi? 0,36 ya. Nah, 0,36 meter persegi dengan luas total 220 meter persegi. Yang ini luas satu keramik. Yang ini kalau dalam sentimeter kubik persegi 2.200.000 cm persegi, yang ini 3.600 cm persegi. Sekarang kenyamanan kalian aja mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini, terserah gitu. Sekarang gimana caranya biar bisa dapat banyaknya keramik kalau sudah diketahui luas lantainya full sama luas satu biji keramik? Nah, ini ada yang bingung nih, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Nah, bener yang mana ya gitu. Kita lihat apa yang harus kalian lakukan dengan luas lantai full dan keramik. Sip, dibagi. Ini lebih gampang nih lihat ini, dibagi nih. Nah, 2.200.000 dibagi 3.600, jawabannya adalah pas nggak 611 itu atau ada desimalnya? Hati-hati. 2.200.000 dibagi dengan 3.000. Nah, ada desimalnya, hati-hati. Berapa desimalnya? Berapa tuh? Mas juga ngitung nih. Berapa desimalnya? Tuliskan dengan full desimal. Kalau kita bagi. Nah, 611,1111 cm persegi.
Nah, sekarang kalau numerasi itu hati-hati, nak. Numerasi itu logiknya kita pakai. Bukan kayak menghitung kita matematika kayak biasanya pada umumnya. Ini kan kalau dibulatkan, kalau dalam bilangan bulat biasa, tanda kutip ya, itu kan cuma jadi 611. But we talking about bilangan bulat. Tapi kalau kita berbicara tentang kasus yang ada di real life, mungkin nggak 611 keramik itu bisa menutup lantainya full. Sedangkan perlu keramiknya katanya 611,1111 biji gitu. What do you think? Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau cuma 611 keramik gitu kan, sedangkan sebenarnya perhitungannya perlunya segini. Nah, bakal kurang dikit, betul. Jadi kalau misalnya kalian punya lantai gitu ya, ini ketutup semua gitu. Sisa 0,11 belum ketutup. Nah, gitu. Jadi kalau kita ke real life gitu ya, kita harus coba split sedikit. Kalau nggak cukup ya, iya jangan gitu ya. Harus belinya lebihan lagi satu. Jadi gimana nih dibulatkannya jadinya berapa keramik? Jadi kalau kita bulatkan ada berapa banyak keramik yang perlu biar ketutup. Ya walaupun lebihan nggak masalah gitu ya. Yang penting belinya kan nggak mungkin 611,11 biji, kan aneh gitu. Ya, not make sense. So yang make sense adalah 612 keramik. So choose, silahkan pilih yang bagian ini. Nah, jadi memang agak seperti itu. Nah, kalau numerasi harus hati-hati sedikit di bagian itunya, di bagian twistnya gitu ya. Jangan dipakai yang ilmu bilangan bulatnya, tapi pakailah ilmu logik kita cukup apa enggaknya. Oke ya, sip yo. Nah, jadi kita perlu 612 keramik, highlightnya seperti itu. Kita next. Nah, jadi yang kayak begini bisa dipakai kalau kalian lihat gips gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli perlu berapa banyak keramik buat bisa ngeramikin lantainya gips, cukup hitung luasnya saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu ngukur satu-satu, itu ilmu yang dipakai gitu. Nah, sekarang kita coba highlight lagi. Tadi luas fullnya adalah 220 meter persegi atau 2.200.000 cm persegi dengan luas keramiknya itu 6 cm 36 cm kubik gitu ya. Atau 0,36 meter kubik. Ini highlightnya soalnya berhubungan soalnya. Terus apa tadi? Perlu keramik sebanyak 612 keramik gitu ya. Nah, sekarang read the question this one. Nah, first question, perlu beli berapa dus keramik gitu ya. The second question, baru berapa duit yang bakalan dikeluarkan buat beli keramik. Nah, I will waiting your answer on box chat. Hati-hati. Nah, makanya perlu ini highlightnya, sudah perlu banyak dapat berapa keramik. Dalam satu dus keramik ukuran 60 cm kali 60 cm terdapat 3 biji keramik. Nah, jadi katanya, jadi kalau orang jualan keramik itu, nah kita jarang bisa beli per biji gitu ya. Jadi harus per dus gitu. Jadi kalau dalam satu dus keramik gitu ya. Nah, ini dia itu isinya sebanyak 3 keramik. Ukuran yang tertera. Terus harga per dusnya adalah 97K. Nah, begitu. Oke, 1, 2. Baru 2 orang jawab pertanyaan 1. Perlu berapa dus? Nah. Dus. Hati-hati, perlu berapa dus? Terkadang pembagiannya keselip. Hati-hati, perlu berapa dus? Setelah dapat berapa dus, sekarang berarti berapa uang yang perlu dikeluarkan untuk membeli dusannya itu. Nah, gitu.
Udah 3 orang yang jawab sampai nomor 2. Yang Miss nggak respon bener ya. Yang nggak Miss respon udah benar, lanjutkan ke pernyataan yang kedua. Berapa biaya yang perlu dikeluarkan buat beli keramiknya. Nah, sip ya. Jadi ada yang perlu dibeli sebanyak 204 dus. Nah, terus duitnya adalah 19.788.000. Kebetulan keramiknya harga mahal ya sedusnya. Keramik marmer paling. Nah, ini adalah cuma untuk keperluan lantai. Oke. Beli keramiknya doang, keramik lantai gitu. Bisa dapat lebih murah kalau milihnya mungkin yang kualitasnya beda gitu, ada bisa lebih murah. So sebenarnya I don't know ya, maybe nanti someday ya, nanti kan mau berumah tangga, beli rumah gitu kan, bisa ngitung dengan teknik begini gitu. Memperkirakan berapa biaya yang perlu dikeluarkan gitu ya. Silahkan survei bla bla bla, I don't know, maybe suatu saat nanti bisa kepake gitu. Terus kalau maybe someday juga kalian ngambil teknik sipil or maybe I don't know, arsitektur gitu ya, arsitek bisa dipakai hal-hal begini. Cuman enaknya zaman yang akan ke depan bisa kebantu dengan software. Cuman maksudnya logik cara makainya gitu ya, cara makainya, hitungnya. Oke, next. Kayaknya ini masih berhubungan kalau nggak salah. Nah, upah tukangnya jadinya gimana? Kita udah tahu berapa dus keramik gitu ya, luas lantainya udah tahu gitu. Ternyata upah tukangnya untuk memasang keramik itu dihitung per meter persegi. Jadi upahnya per meter perseginya buat masang keramik itu adalah 30.000. Itu upah tukangnya. So, berapa total upah yang perlu dibayarkan biar bisa masang keramik full bangunan? Nah, silakan dihitung. Per meter persegi loh ya, 30.000-nya. Jadi upah tukangnya itu per meter persegi. Kalau misalnya begini, jadi upah per meter perseginya misalnya segini, misalnya segini 30.000 sampai full, maka berapa uang yang perlu disiapkan gitu. Oke, satu orang. Udah betul? Yap, betul. Iya, Rahayu. Jadi 1 meter perseginya itu 30.000. Sekarang berapa meter persegi bangunannya gitu ya. 2 orang betul. 3 orang betul. Kayaknya orang-orangnya jawab itu doang nih. Jadi kalau upah ngecat gitu ya, nah upah ngeramikin itu biasanya per meter persegi. 30.000. Nah, hati-hati nih, tadi luas fullnya adalah 220 meter persegi. Upahnya adalah 30.000 per meter perseginya. Nah, berarti nah, 5 orang. Tadi 6 sih, cuma 1 masih keselip ngitungnya kayaknya. Hati-hati ngitung duit. Nah, jadi kalau kalian gitu ya mau ngebayangin, misalkan tuh kan di rumah tuh bisa ngitung sebenarnya berapa upah gitu, berapa keramik. Jadi nggak gampang sebenarnya buat ngumpulin duit buat ngebangun rumah gitu maksudnya. Kalau benar-benar ngumpulin uang sendiri, nanti kan suatu saat terus pengen beli rumah, you will know lah how struggle you are to find the money buat ngebangun rumah. Oke, thank you. Jadi perlu upahnya doang itu adalah 6.600.000 rupiah. Ini baru upah. Terus tadi keramiknya itu adalah 19.788.000 rupiah. Belum semen, belum pasir, ya kan? Nah, cuman whatever lah, cuman seperti itu perhitungannya. Oke, next.
Nah, please read the news first. Silakan dibaca. Baru silakan coba di highlight dulu, dibaca-baca. Menentukan pernyataan yang benar dan salah. Ini news yang Miss ambil waktu Banjarmasin banjir itu loh. Yang rumah Miss kebanjiran itu. Silakan dibaca ya, hati-hati dibaca ininya, bacaannya. Baca benar-benar teliti-teliti. Oke, curah hujan tingginya berapa lama nak terjadinya? Curah hujan tinggi berapa lama? From the news? Jadi kita coba split dulu. Oke. Jadi curah hujannya itu katanya 10 hari berturut-turut. Jadi 10 hari itu hujan. Jadi nggak ada kepisahannya Senin, Selasa, Rabu nggak hujan nggak. Ini 10 hari berturut-turut hujan katanya. Oke. Berapakah daya tampung Sungai Barito? Daya tampung Sungai Barito. Hati-hati. Daya tampungnya berapa Sungai Barito? Daya tampung. Yaps, 230 juta meter kubik ya. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, apa sih maksudnya 230 juta meter kubik gitu ya? Berarti kenapa jadi meter kubik? Kubik itu kan artinya gini nih, 230 juta deng 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 meter kubik. Tadi kan waktu kita berbicara tentang luas itu meter persegi. Karena itu memanfaatkan dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, makanya bangunan dua dimensi. Tapi if we talk about meter kubik, it means kita sudah berbicara yang ada isinya atau volume gitu. Karena itu ini anggap sungai ya, anggap sungai Barito. Nah, anggap sungai. Set. Kenapa jadi meter kubik? Karena dia volume, ada isinya. Karena memanfaatkan panjang, lebar, dan tinggi. Makanya meter kubik, ada 3 dimensinya gitu ya. So, misalnya kita punya Sungai Barito, dia cuma bisa menampung sebanyak 230 juta meter kubik. Nah, kalau kita berbicara tentang volume, berarti itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, what do you think nih, Sungai Barito 230 juta itu berarti panjang, lebar, sama kedalamannya berapa kira-kira? Kan nanti kita bisa menghubungin nanti nih. Yuk, kira-kira panjangnya berapa? Pokoknya kalau kita kalikan panjang, lebar, kali tinggi di sini maksudnya kedalaman ya. Hey, tinggi atau kedalaman. Kira-kira berapa ya panjang Sungai Barito gitu. Sebenarnya sih bisa sih kita cari di Wikipedia atau di internet gitu ya. Tapi kita misalkan aja, supaya kalian tuh bisa ngawang-ngawang gitu. Jadi anggap aja bak mandi kalian di kamar itu kayak Sungai Barito, dia bervolume. Cuman bak mandi kalian itu nggak nyampe volumenya 230 juta meter kubik. Itu nggak nyampe. Paling ya bak mandi kalian misalnya panjangnya 1 meter gitu ya. Tingginya 1 meter gitu. Lebarnya 1 meter gitu ya. Berarti kalau misalnya dihitung
1 kali 1 kali 1 meter berarti cuma 1 meter kubik gitu. Nah, sekarang Sungai Barito itu volumenya adalah 230 juta meter kubik. Nah, kalian bisa bayangin tuh, berapa kali lipat dari bak mandi kalian di kamar mandi. Bukan berapa kali lipat lagi sih, berapa ratus juta kali lipat. Ya nggak bisa dibayangin nggak? Nah, sekarang coba deh kita nalarin aja deh kira-kira panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Mau berapa nih dari kalian aja, jangan dari Miss. Ini kita kasih permisalan aja, yang penting kita tahu daya tampungnya 230 juta. Gitu. Panjangnya mau berapa nih? Kedalaman itu enaknya berapa ya? Kedalaman kita pakai aja 1000 meter gitu ya. Kedalaman 1000 meter. Dalam banget. Nggak apa-apa deh. Terus lebarnya misalnya 1000 meter. Jangan. Ini panjangnya aja deh 1000 meter ya. Panjangnya 1000 meter. Bisa biar bisa dibayangin gitu. Terus lebarnya misalnya berarti sisa berapa lebarnya? Yuk. Kalau misalnya volumenya 230 juta meter kubik, panjangnya 1000, dalamnya 1000. Berarti lebarnya berapa nih? Biar bisa nyampe 230 juta. Yuk. Coba. Berapakah kira-kira lebarnya nih? Yuk, coba hitung. Mau datar. Panjang kali lebar kali tinggi itu harus 230 juta meter kubik. Kita lupain aja dulu meter kubik, udah pasti meter. Sip, jos 230 meter. Nah, kalian bisa bayangin tuh 1000 meter seapa panjangnya gitu ya. Anggap dalamnya juga 1000 meter, terus lebar sungainya itu 230 meter. Example, misal. Maka itu bisa menampung 230 juta meter kubik air. Kita anggap seperti itu ya. Nah, sekarang katanya air yang masuk berapa besar ketika curah hujan 10 hari berturut-turut itu? Berapa banyak air yang masuk? Nah, 2,1 miliar. Jadi tumpah gitu ya. Nggak cukup buat nampung karena ternyata air yang masuk adalah 2 miliar 100 juta. Itu 2,1 miliar. Gitu ya. Nih, meter kubik. Nah, dalam kondisi begini, daya tampungnya segini, terus masuk curah airnya segini, meluber apa enggak tuh airnya? Jadi meluber gitu ya. Nah, meluber karena ya dia nggak bisa nampung. Jadi ya kemana dia larinya? Ya makanya ke sekitarnya sehingga terjadilah banjir. Jadi bayangannya seperti itu. Banjir. Nah, terus oke, makanya meluapnya katanya sampai 10 kabupaten. Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Banjar, itu baru 2. Kabupaten yang lain tuh saking banyaknya gitu ya. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Rata-rata air hujan yang turun adalah 100 juta meter kubik per harinya. Yuk, be careful. We talking about rata-rata. Jadi katanya selama 10 hari berturut-turut, kan kalau rata-rata harus dibagi banyaknya hari hujan gitu ya. Terus katanya yang tumpah full berapa tuh katanya? Tumpah fullnya berapa? Selama 10 hari airnya, bukan tumpah full sih, airnya yang jatuh berapa selama 10 hari? Yang mana? Yang tumpah yang segi yang tumpah yang airnya yang datang yang 230 juta apa yang 2 miliar nih? Yang mana? Yang perlu dibagi dengan 10 hari. Karena kita we talking about rata-rata tuh kayak nilai 10 kali ujian yang dibagi dengan 10. Ya, oke. Berarti 2,1 miliar atau 2 miliar 100 juta kita bagikan dengan harinya 10 hari, itu berapa jadinya rata-rata per hari akhirnya dapat gitu. Berapa jadinya rata-ratanya nih? 2,1 miliar dibagi 10. Nah, mis ulang ya, gini.
Jadi kan ceritanya ini hujan berturut-turut 10 hari. Berarti kan ini 10 hari nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini anggap harinya hujan 10 hari toh. Otomatis kan dalam 1 hari dia itu menurunkan hujan berapa meter kubik air, ya kan? Terus berapa meter kubik lagi. Sedangkan di informasi dia bilang airnya itu katanya 2,1 M selama 10 hari berturut-turut. Oke nggak dulu sampai situ? Make sense nggak? Nah, berarti kan selama 10 hari total air yang keluar adalah 2,1 miliar meter kubik. Nah, cuman sekarang gini, yang ditanya itu rata-rata air tumpah per harinya. Berarti kan kalau rata-rata berarti total ini 2,1 miliar kubik dibagi dengan 10 hari. Karena kan we talking about rata-rata. Nah, gitu. Berarti kalau ini ibaratnya nilai ulangan kalian 2,1 miliar dibagi dengan 10 kali ujian. Gitu. Jadi rata-rata air tumpah per hari sip adalah 2 coret 1. Nah, gini kan? Berarti nolnya ada 2, 4, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yaps. Jadi rata-rata air turun per hari itu adalah 210 juta. Nah, jadi jawabannya benar apa salah nih? Rata-rata air hujan yang turun adalah 100 juta meter kubik per harinya. Jawabannya salah. Nah, karena ternyata air hujan itu turun per harinya adalah 210 juta meter kubik. Gitu, itu rata-rata maksudnya ya. Jadi misal analogikan dengan ujian tadi. Jadi nilai ujiannya di ujian pertama adalah 210 juta. Nah, gitu deh. Ya kan, terus kalau dijumlahin jadinya 2,1 miliar gitu ya. Lah sekarang lanjut ke pernyataan kedua. Air yang tidak dapat ditampung. Nah, air yang tidak dapat ditampung. Highlightnya tidak dapat. Siapa yang ngitung? Oh, nah, ntar Miss ceritakan kenapa bisa ngitung banyak begitu. Bisa dihitung ntar ya. Air yang tidak dapat ditampung, kita selesaikan dulu 3 yang ini ya. Kita selesaikan dulu 3 yang ini. Air yang tidak dapat ditampung oleh Sungai Barito sehingga meluap adalah sebanyak 1,87 miliar kubik air. Benar nggak? Benar or salah? Benar, sip. Kenapa benar? Kenapa nggak salah? Kenapa nggak salah? Hah? Karena itu benar. Sip, benar ya? Benar. Kenapa benar? Give me the reason dong. Nah, sip. Thank you Rahayu. Betul, 2,1 miliar dikurangin 230 juta. Jos. Terakhir, statement terakhir. Sungai Barito katanya tidak akan meluap jika if besar sungai 9 kali lipat dari besar semula. Benar atau salah tuh? Benar atau salah tuh? Sungai Barito tidak akan meluap jika seandainya Sungai Barito itu besarnya 9 kali lipat dari besarnya sekarang. Nah, is that true or false? Oke, kalau benar give me the reason. Tapi berdasarkan perhitungan. Jangan benar kayaknya. Coba pakai perhitungan dong. 9 kali lipatnya dari 230 juta berapa? 9 kali lipat, hati-hati. 9 kali lipat dari 230 juta. Nah, berapa tuh? Coba dihitung nih. 9 kali lipat dari 230 juta. Nah, thank you, Nur Ramadhani. 2 miliar 70 juta. Nah, dengan kasus begini masih meluap nggak Sungai Baritonya?
Masih. Jadi pernyataannya benar atau salah? Tidak akan meluap. Salah. Nah, gitu. Nah, padahal kan kelihatannya, oh iya nggak akan meluap. Padahal masih meluap sedikit. Tapi meluap. Kan pernyataannya tidak akan meluap. Gitu. Jadi kurang. Harus 2,1 M ya. Harus 10 kali lipat lah gitu. Nah, sekarang gini. Oke, thank you. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan karena lihatnya 9 kali lipat lebih gede akhirnya iya gitu, aman, padahal masih meluap sedikit. Nah, pernyataan hoax sebenarnya. Pernyataan hoax, good. Nah sekarang ada good question tadi dari Rahayu, katanya. Kok bisa Miss orang-orang itu tahu 2,1 miliar meter kubik airnya gitu ya. Jadi gini ceritanya. Kita udah tahu Sungai Barito itu dia bisa menampung 230 juta meter kubik. Nah, berarti yang meluapnya berapa tuh? Kalau misalnya airnya masuk 2,1 miliar meter kubik. Berarti yang meluapnya berapa tadi? Ada di pernyataan kedua ya, yang benar tadi. Meluapnya 1,87 miliar meter kubik. Nah, Miss kok orang bisa ngitung begini? Nah, gini cara ngitungnya. Makanya we talking about volume. Volume. Kalau misalnya kita punya helikopter toh, atau kalau nggak pakai helikopter bisa dapat laporan dari orang-orang bahwa Kabupaten Barito Kuala banjir, Kabupaten Banjar banjir, Kabupaten Tanah Bumbu itu kabupaten atau bukan ya? Tanbu, misalkan kabupaten nggak bisa dapat laporan, ternyata sampai lah ke laporan kabupaten 10 kabupaten atau kota banjir. Oke. Berarti sekarang kalian bayangkan nih ada 10 kotak gitu ya. Ada 10 kotak kabupaten. Nah, 10 kotak kabupaten ini 5 6 7 8 9 10. Anggap ini 10 kabupaten. Nah, otomatis setiap data itu punya toh berapakah luas area kabupatennya enggak sih? Misalnya Kabupaten Batola itu berapa meter persegi, ya kan? Panjang dan lebarnya berapa? Sebenarnya sih nggak kotak kan kayak gini nih kabupaten nggak jelas nih bentuknya gini kan? Nah, meter persegi, bla bla meter persegi, pasti ditanya tuh berapakah kedalaman banjirnya. Kemarin di tempat Miss itu kedalaman banjirnya sekitar 80 cm. Nah, berarti itu kan sudah talking about volume toh? Ini misalnya lahan Barito Kuala, ada panjang, ada lebarnya. Terus kedalaman airnya adalah, kedalaman banjirnya adalah 80 cm. Berarti kalau kedalaman banjirnya itu adalah tingginya dari bangun ruang gitu kan, 80 cm. Nah, udah bisa dapat nggak nih volumenya buat satu kabupaten? Bisa dihitung, ya nggak? Ya, terus jumlahin semua volume yang bisa dihitung. Maka dapatlah 1,87 miliar meter kubik. Gimana Rahayu? Bisa dihitung. Memang sih pasti nggak akan pas sebenarnya 2,1 miliar meter kubik, tapi kan itu perkiraan gitu. Namanya air kan? Gimana Rahayu? Jadi bisa dihitung sebenarnya dengan ngitung volume. Iya, betul. Semua kabupaten ditambahkan hasil volumenya. Sip, betul. Kan luas Kabupaten Batola luas toh? Pasti banyak nih. Kalikan tingginya 80 cm banjirnya, dapat volume Barito Kuala. Terus Kabupaten Banjar, hitung luas areanya, baru kalikan dengan tinggi banjirnya, tambahkan. Gitu. Sehingga dapatlah volume tumpahnya. Gitu. Tambahkan dengan volume yang ada di Sungai Barito, dapatlah curah hujannya, airnya yang turun selama 10 hari berturut-turut. Seperti itu, Ndoro. Dapat highlight ya. Nah, sekarang kita reflection nih, tapi dari soal ini aja. Jadi kita udah tahu tadi bahwa Sungai Barito itu gitu kan. Ini yang dilakukan, salah satu yang dilakukan pemerintah kita juga sehingga banjir lebih cepat turun kemarin. Anggap ini Sungai Barito gitu ya. Dia bisa menampung 230 juta
meter kubik air. Ternyata banyak yang meluber toh, sebanyak 1,87 miliar meter kubik. Tapi banjir gitu bisa segera diturunkan, maksudnya menurunkan kadar banjir, gimana ya Miss ngomongnya enaknya, sehingga airnya itu turun gitu, masuk lagi ke sungai. Menurut kalian apa yang pemerintah lakukan atau warga lakukan sehingga airnya bisa settle lagi ke dalam sini? Apa yang harus dilakukan di ranah sungainya? Yo, apa yang dilakukan di ranah sungainya? Sungai ini ulang ya. Ini kan anggap kita punya sungai, gitu ya. Nih sungai itu bawahnya tanah loh ya. Ada sungai, dia bisa nampung air 230 juta meter kubik. Sedangkan yang meluap sekian. Apa yang harus kita lakukan dengan sungainya biar air yang meluber ini masuk lagi ke sungai? Gimana? Yuk. Mengalir ke laut. Kita sungai, nah ini ya ini istilahnya lautnya kita lah gitu. Iya, apa yang harus kita alirkan ke laut benar, cuman kan ini udah banjir kan, gitu loh. Jadi ada salah satu cara yang bisa cepet lagi biar airnya itu cepet surut ke bawah gitu. Nah sip, ini ada pernyataannya dari Rahmadani, diperdalam atau diperpanjang gitu. True, betul. Kalau mau mengalirkan ke laut berarti diperpanjang sampai dia bisa nyentuh laut, good, dan bisa diperdalam. Nah, diperdalam ini istilahnya kemarin yang lagi rame itu adalah diapain nih? Kalau diperdalam bahasa gaulnya, diperdalam bahasa gaulnya adalah pakai traktor, keruk, sip, jos, dikeruk. Jadi sungai itu bisa dangkal juga karena lama nggak dikeruk. Kayak airnya kan lewat kan punya tanah tuh pasir numpuk gitu kan. Akhirnya supaya lebih enak, biar lebih cepat dalam, silahkan dikeruk pakai traktor or whatever lah. Jadi dikeruk, betul. Makanya kalau kalian tuh ya di rumah gitu ada gotong royong, pasti di tempat kita ramenya sungainya dikeruk, sungai kecil, rawa dikeruk gitu ya, biar airnya lancar gitu. Tanahnya taruh di mana Miss? Ya ke daratan. Kan airnya dalam Miss, terus kayak mana mereka mengeruk loh? Kan sekarang canggih nah. Buktinya bisa kemarin cepet surut kan? Ya sempat seminggu sih karena perlu mengeruknya luas gitu. Tanahnya taruh ke daratan gitu ya. Terus ngeruknya pakai apa? Teknologi sekarang canggih, ada traktor besar gitu ya, macam-macam cara bisa dilakukan gitu. Makanya kalau mau kerja di pemerintahan itu harus banyak ilmunya gitu, jadi tahu gitu ya. Nah kemarin kebetulan dikeruk gitu, sungai dikeruk, akhirnya lebih cepat surutnya, beneran cepat surutnya. Pakai jin? Enggak lah, kita pakai manusia. Makanya bisa surut. Cepet tanggap kemarin akhirnya walaupun sempat seminggu gitu ya, tapi kan perlu waktu lama kan ngeruk pelan-pelan gitu. Akhirnya bisa surut kembali gitu. Kenapa nggak kerja di pemerintahan? Boleh juga sih ya. Bisa nggak ya? Ada nak, bisa. Cuman kan ini maksudnya terkait dengan ilmu-ilmu volume kan. Ya kayak kalau kalian mau kerja di PU gitu, di pembangunan pekerjaan umum kayak nganu jalan itu gitu. Itu salah satunya ilmunya matematika gitu. Jadi kalau misalnya diminta kerja di pemerintahan bisa juga sih, pengen juga gitu. Banyak nah ilmunya yang bisa dipakai, terus juga kan software sekarang juga canggih gitu. Soalnya ada Miss kerja di pemerintahan jadi banyak tahu hal gitu. Kayak dikeruk dan lain-lain gitu. Banyak juga. Ya seenggaknya kalian dapat gambaran gitu. Numerasi itu matematika aja kah Miss? Literasi juga. Tapi pasti numerasi talking about number akhirnya. Perhitungan angkanya akhirnya gitu. Ini kan literasi nih. You read this statement,
Terus pasti pernyataannya begini. Ya nggak sih, sadar nggak sih kalian? 9 kali lipat gitu. Jadi kayak numeral itu logic number-nya dipakai. Nah ini nanti kepake nih ilmu-ilmu begini nanti kalian punya rumah sendiri gitu kan. Ya walaupun nggak perlu tahu, tapi seenggaknya kita bisa tahu. Oke ya. Nah itu aja sih reflectionnya. Jadi terkadang bisa mikirin solusinya. Mumpung sungai bisa dikeruk, silahkan dikeruk. Apalagi sungai ini nak, waktu banjir itu memang banyak sungai-sungai itu yang banyak ininya, eceng gondok. Tau nggak sih eceng gondok, rumput-rumput itu yang menggenangi, jadi membuat sungai itu volumenya penuh. Jadi waktu dia dicabut, ditarik, dibuang ke daratan, dan dikeruk, akhirnya turun banyunya banyak. Gitu. Oke ya. Nah, itu gambaran numerasi kita hari ini. Semoga itu bisa jadi gambaran kalian, terus ya bisa jadi highlight juga kalau kita lihat sesuatu, read carefully, dan kita jangan mudah percaya hoax gitu. Jadi kita bisa ngitung gitu maksudnya. Nah, I think enough ya. Enough banget gitu, lewat malah. Oke, thank you everyone. Semoga kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita hari Kamis bisa ketemu lagi. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss.